Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya saya sudah mengantarkan bahwa topik aplikasi maqasid hidup syariah di bidang ekonomi Islam ini tentang beberapa literatur yang bisa menjadi rujukan. Kemudian yang kedua, bagaimana fungsi atau kedudukan harta dalam Islam. Pada video ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang prinsip dasar hukum muamalah atau ekonomi Islam. Yang pertama, bahwa dalam hukum Islam, khususnya di bidang muamalah atau transaksi bisnis Islam itu berbasis pada fiqhut taisir. Apa maksudnya? Bahwa prinsip dasar dalam akad muamalah itu adalah taisir. Dan kita tahu bahwa salah satu manhajut tasyri' atau maqasid fil manhaj at-tasyri' yaitu at-taisir, atau ulama yang lain memahaminya sebagai maqasid ammah. Oleh sebab itu, maka dalam akad-akad atau transaksi ekonomi Islam, prinsip dasarnya adalah berbasis at-taisir, kemudahan, di mana kemudahan itu diberikan oleh syariat sebagai media dalam rangka untuk memberikan kelonggaran sehingga transaksi-transaksi itu pada ujungnya adalah memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bisnis Islam cakupannya cukup luas karena ia berbasis pada al-ibahah al-asliyah. Itu sebabnya dalam kaidah fikih misalnya kita jumpai al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Bahwasanya pada prinsipnya muamalah itu, akad-akad dalam muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya. Oleh sebab itu, maka dalam hal cakupan bisnis Islam ini sangat luas karena dia sangat terbuka untuk bisa dielaborasi, adanya pengembangan-pengembangan, sehingga dengan pengembangan itu maka prinsip dasarnya itu adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang secara jelas melarang transaksi yang baru tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa bisnis Islam itu bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini salah satu karakteristik fikih muamalah, di mana fikih muamalah itu sangat terbuka untuk adanya sebuah elaborasi, adanya perubahan-perubahan. Sehingga kemudian tidak heran dalam konteks sekarang kita jumpai banyak model-model akad yang merupakan pengembangan dari akad sebelumnya. Saya beri contoh misalnya akad tentang musyarakah, ya, akad musyarakah. Kita tahu bahwa akad musyarakah itu sesuatu kerjasama, perkongsian antara kedua belah pihak, ya. Tetapi musyarakah itu kemudian dielaborasi oleh ulama kontemporer, ya, dengan cara pengembangan akad tersebut. Kemudian musyarakah tidak hanya dipahami sekedar musyarakah kerjasama antar dua pihak, tetapi musyarakah yang bisa berujung kepada kepemilikan barang tersebut kepada salah satu pihak. Dan ini merupakan bentuk kerjasama yang tidak dijumpai oleh sebelumnya, ya, oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan itu
sekarang akad musyarakah yang berakhir pada kepemilikan di ujung akad tersebut merupakan salah satu akad yang sangat diminati di perbankan syariah, sehingga terbuka untuk terjadi perubahan-perubahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa hukum bisnis Islam atau bab muamalah ini bersifat ta'akuli. Itu artinya sangat bisa terbuka untuk dirasionalisasikan. Ya. Karena terbuka untuk dirasionalisasikan, maka pengembangan itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan akad-akad tertentu yang merupakan pengembangan dari akad sebelumnya. Misalnya bagaimana akad jual beli salam misalnya, antara praktek jual beli salam dalam fikih klasik akan sedikit berbeda dengan praktek jual beli salam dalam konteks kekinian atau dalam perbankan syariah misalnya. Nah, itu tidak lain karena pada umumnya bab muamalah itu bersifat ta'akuli, sehingga terbuka untuk dirasionalisasikan dan dielaborasi. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa bisnis Islam itu berbasis kemaslahatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Itu artinya bahwa pada intinya praktek muamalah itu adalah bertumpu pada antarodin. Antarodin itu sebagai bagian indikator utama dalam proses bertransaksi itu yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dan kerelaan itu tentunya bersumber dari kemaslahatan kedua belah pihak. Artinya kalau tidak ada kemaslahatan di kedua belah pihak, maka tidak akan terjadi sebuah akad. Itu sebabnya bahwa adanya sighatul akad, ijab wal qabul, itu bagian dari indikator bahwa adanya kedua belah pihak itu bersepakat dalam sebuah akad, dan kebersepakatan itu berlandaskan pada kemaslahatan, yang kemaslahatan itu akan kembali kepada kedua belah pihak secara berkeadilan. Ini yang menjadi prinsip dasar dalam hukum muamalah. Kita lanjutkan pada inti dari kajian kita, yaitu maqasidus syariah fil amwal. Sesungguhnya bahwa maqasidus syariah fil amwal itu terdapat pada 5 aspek. Yang pertama yaitu maqasidus syariah fil amwal yang berhubungan dengan rawajul amwal. Apa itu rawajul amwal? Rawaj itu artinya at-tadawul. At-tadawul itu peredaran barang, peredaran harta, peredaran komoditas, sehingga dengan rawajul amwal, distribusi barang dagangan, komoditi itu menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan syariat. Kenapa? Karena dengan rawajul amwal itu artinya setiap manusia bisa memenuhi kebutuhannya dalam rangka dia bisa membeli ketika barang dagangan itu ada di pasar dan seterusnya. Itu maksud dari rawajul amwal. Kita akan bahas satu persatu pada video berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu wuduhul amwal. Apa itu wuduhul amwal? Dengan bahasa yang sederhana dipahami bahwa wuduhul amwal itu artinya adalah transparansi. Artinya bahwa harta itu harus jelas kepemilikannya, sehingga dalam konteks bertransaksi, ya, maka dalam mentasarufkan, baik itu menjual atau membeli barang itu terhadap harta yang jelas, sehingga transparansi di situ menjadi sebuah tujuan syariat, di mana dengan adanya transparansi nantinya diharapkan tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak, ya. Dan ini nanti kita akan mengkajinya secara lebih detail dalam
kasus-kasus praktek muamalah. Yang ketiga yaitu tentang hifdzul mal atau hifdzul amwal. Hifdzul amwal ini berhubungan dengan proteksi, penjagaan terhadap harta. Itu artinya sesuatu yang sudah dimiliki maka eksistensinya harus dijaga, dipelihara. Sehingga dalam konteks ini penjagaan itu tentu meliputi beberapa aspek. Misalnya bahwa di antara yang bisa menjamin terhadap penjagaan itu ya mentasarufkan harta dengan proporsional, tidak boros ya. Artinya menjaga harta itu melakukan sebuah tasarruf dengan tasarruf yang bertanggung jawab ya. Itu sebabnya pula nanti bagaimana hifdzul mal itu diaplikasikan dalam praktek muamalah. Kemudian yang keempat, sabatul amwal. Sabatul amwal ini berhubungan dengan legalisasi harta ya. Legalitas sebuah harta itu menjadi penting ketika berhubungan tentang bagaimana harta itu legalitasnya sehingga kita bisa melakukan tasarruf secara bebas. Artinya secara bebas itu kita punya hurriyatut tasarruf. Kita punya kebebasan yang penuh karena kita memiliki kepemilikan yang penuh pula. Itu artinya harta yang tidak jelas kepemilikannya ya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditasarufkan ya, dan itu menjadi problem akan melahirkan banyak sengketa ketika legalisasi sebuah harta itu tidak jelas ya. Sehingga sabatul amwal, legalitas harta itu menjadi sebuah tujuan syariah dalam konteks kepemilikan sebuah harta. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu al-adl fil amwal. Al-adl fil amwal artinya bahwa dalam bertasarruf ya, itu harus berkeadilan. Ya, berkeadilan itu artinya memberikan keuntungan, memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang bertransaksi. Ya, tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan di pihak yang lain. Berkeadilan dalam konteks yang lebih egaliter dalam praktek sebuah transaksi muamalah yang keduanya harus memiliki keuntungan. Kalaupun terjadi kerugian maka kerugian itu dibagi secara proporsional sehingga dengan demikian maka keadilan itu akan terwujud. Keadilan itu akan terwujud. Ya, salah satu contoh misalnya dalam konteks praktek mudharabah misalnya bahwa mudharabah itu keuntungan itu akan dibagi antara mudharib pengelola modal dan shahibul mal pemilik modal. Tetapi ketika terjadi kerugian maka kerugian itu hanya ditanggung oleh shahibul mal. Ya. Kenapa mudharib itu tidak dikenakan denda atau menanggung kerugian? Karena mudharib dengan adanya kerugian itu maka yang dialami mudharib adalah hilangnya pekerjaan. Sehingga hilangnya pekerjaan itu menjadi kerugian yang melekat pada diri seorang pengelola modal itu sendiri. Sehingga secara proporsional bahwa keuntungan dan kerugian itu dibagi secara proporsional dalam akad transaksi mudharabah, sehingga mudharabah itu menjadi sebuah akad investasi yang berkeadilan selama di sana ada transparansi di mana pihak pengelola modal harus jujur dan memberikan laporan secara jujur sehingga jika terjadi kerugian itu dilakukan sesuai dengan resiko kerja atau risiko bisnis maka akan ditanggung oleh shahibul mal. Tetapi kalau kerugian itu disebabkan oleh keteledoran dan kelalaian oleh pihak pengelola modal atau mudharib maka dalam hal ini kerugian ditanggung oleh mudharib. Ya. Nanti kita lanjutkan di